Oke, ini gimana Vin kabarnya? Baik, aman. Baik, baik. Cuma ya macet banget aja tadi di jalan ya mau gimana. Oke, ya Aman ya baik. suara ya, soalnya aku agak kedengeran di sini. Oke, aman, aman. Ada Suara gue halo, Mas. aman ya. Yes, kedengeran banget, kedengeran banget. Jadi, eh selamat malam teman-teman ya. Kita ketemu lagi di Coffee Talk setelah Lebaran. Kan kita kayaknya semenjak Lebaran gue belum pernah ngadain Coffee Talk ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kevin. Ya Kevin ini salah satu analis dari Cuans. Ya Cuans. Beberapa minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu gue kan sempat live sama Cuans gitu. Jadi Ya. gantian. Nah ini kali ini gue akan live sama Ya, tanya banyak karena gue kemarin kan denger juga tuh pas lu live sama Cuans kan sama Mas Gibran kan. Nah itu kan ya, insight ya, lu banyak gitu kan. Nah ini ya. mudah-mudahan obrolan malam ini dengan kita itu bisa dapat insight lebih ya, terutama mungkin sell in May and go away itu udah lewat. Ya. May udah lewat karena soalnya kan. Tapi Benar, benar, benar. Mei-nya udah lewat. May-nya udah lewat. Tapi kan biasanya masih ada impact lah ya. Maksudnya Mei itu sell in May and go away itu kan nggak cuman di bulan Mei, tapi ada sedikit impact di bulan Juni, Juli ya gitu. Nah, Jet lag, mumpung jet lag. bentar lagi kita bakal masuk ke kuartal 3 ya. Ini kayaknya sebulan lagi kita bakal masuk kuartal 3. Nah, Ya. hari ini atau market Kevin Hari ini ngikutin market, ngikutin banget malahan hari ini lumayan. dan kalau kita lihat kan apa ISG hari ini berhasil tutup gap ya, walaupun ya beda-beda dikit tapi hari ini tadi pagi Ya. berhasil ditutup. Menurut lo nih Vin, Ya. prediksi lo ISG mungkin kita nggak usah jauh-jauh lah, tapi kayak 2-3 minggu ke depan itu kayak gimana Vin menurut lo? Oke, ini hari ini tuh mungkin kalau teman-teman trading di time frame 3 tahun terakhir kayaknya jarang banget ketemu IHSG tutupnya 0% ya. Iya. Literal 0% nih hari ini tutupnya nih. Iya kan? Sempet 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 ini sih. Tadi kan sempet turun sampai minus 0,3 ya kalau nggak salah ya. Habis kena gap langsung nutup gitu ya istilahnya ya. Bikin candlenya jarumnya mentah. Oke, Iya. eh, IHSG ya. Karena ini kan kelihatannya kemarin itu kan sebenarnya gap ini lebih kayak kalau aku bilang sih ini breakaway gap sih ya kan? Karena kan dia bikin kayak semacam pattern rising wedge habis di drop kan ya, jadi Yep. mostly itu breakaway gap dan biasanya breakaway gap ini kalau secara psikologis candle atau secara psikologis pattern ini lumayan kuat gitu ya, jadi kalau ada satu emiten atau komposit atau apa udah breakaway gitu kan dan memberikan gap di situ, itu biasanya gapnya tuh powerful sekali. Contohnya kayak kemarin ada saham BBYB ya, BBYB itu kalau aku nggak salah ingat like literally kemarin banget hari Jumat itu kalau nggak salah berhasil nutup gap, kalau aku nggak salah ingat, sorry aku lagi nggak di depan ini nggak di Oh depan belum, PC. sorry. Belum ya Cuman kemarin 1.500an ya. gapnya itu di ini di 1560, tapi kemarin kan naiknya maksimal di 1500 ya. 1485 ya, 1485 kalau nggak salah ya. Ya, ini masih aman suara? Kan? Aman, Sorry. aman, Aman ya? Oke. aman, aman. Oke, nah, jadi kalau saya sih masih menangkap, aduh ada Hendy lagi, tadi baru live sama cuansnya Hendy. Pelan. Oke, saya nangkepnya sih IHSG untuk secara chart ya, secara chart saya lihat sih posisinya akan sideways di bulan Juni sampai Juli ini. Ya, andai kata naik pun saya agak kurang yakin bisa menembus level all time high lagi. Ya, karena masih banyak sentimen makro maupun sentimen geopolitik yang menurut saya belum beres. Ya, kayak Rusia Ukraine war gitu kan, terus kemudian nanti kita bicara lagi inflasi, kita bicara lagi resesi di Amerika gitu ya. Jadi mungkin malam ini topiknya akan ke arah sana kali untuk ngebahas itu semua gitu ya. Jadi IHSG akan kemana? Buat saya sih 2 bulan, even 2 bulan ke depan, saya ngelihatnya ini market akan sideways. Cuma Balik ya.
there's a lot of potential yang kita bisa gali di sini gitu. Saya ngelihat banyak sekali emiten-emiten yang berpotensial malahan. Oke, jadi ya benar sih. Kalau gue lihat juga kemarin dia breakdown itu terkonfirmasi rising weight sebenarnya kata Kevin. Ya. Gue juga view gue kemarin juga begitu. Target rising weight-nya juga kecapai ya. Kecapai habis Ya, itu dia. target rising weight juga kecapai. Aku pikir tuh level 7.000 nggak lewat, tapi kan ternyata ada sentimen. GDP US kan melemah. Melemah. In market kan akhirnya naik cukup kencang kan. Ya. Iya kan? Nah, itu jadi sentimen, terus kita juga ada sentimen MSCI kemarin yang membuat market akhirnya nutup gap gitu. Dan gue setuju juga kemungkinan ISG mungkin bakal bergerak di level, kalau sideways pun dia bakal bergerak di level 7.200 ya sampai 6950 lah ya, di range yang cukup 968 range lah ya. kira-kira di situ. Karena gue ngelihat kenapa area 6950 karena itu ada sempet sideways ya Vin, dari Ya. ini gue chart ini 1 Maret 2022 itu tadinya adalah resisten, kemudian di 15 Maret itu adalah support. Jadi gue melihat itu salah satu area support yang paling dekat yang mungkin bisa kita perhatiin lah ya. Kita bisa jadi patokan market bergerak di area itu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, kita ngobrol-ngobrol dikit, Vin, soal makro. Ya. Jadi lu juga sempat kira ini bakal berpengaruh sama makro. Ada bukan gini, maksudnya beberapa makro ekonomi yang bakal jadi sentimen lah. Nah, mungkin lu kalau dari pandang lu gimana? Oke. Ada orang yang kemarin suka sama GDP declining. Saya bukan salah satunya. Oke. Saya bukan salah satunya, ya kan? Gini, kalau GDP declining 2 kuartal itu kan udah disebut resesi ya. Jadi nggak minus, tapi declining kan. Itu udah disebut resesi. Nah, GDP declining dan resesi kemudian inflasi naik. Kemarin inflasi itu sempat berapa persen? 8% something ya, inflasi naik. 8% something. Ya. Di kuartal kedua nanti itu kemarin kuartal 2, kuartal 3 kalau memang masih declining artinya resesi, dan itu mengkonfirmasi bahwa ekonomi di US sedang stagnasi, ya kan? Nah, yang saya nggak suka kalau terjadi stagnasi, sebenarnya ini impactnya ke sektor real kan? Ya. Jadi, kelihatannya, ini ya, GDP turun ya, di market nih naik nih. Tapi impact-nya itu lebih gede di sektor real. Nah, kalau impact ke sektor realnya ini malah terlihat lebih besar, kan resesi itu atau declining-nya GDP itu kan terjadi karena di market ini nggak ada pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nah, pertumbuhan ekonomi itu basisnya kita bisa lihat dari inflasi, kenaikan harga, kemudian dari GDP juga, karena kan di GDP itu kan ada komponen consumption, kemudian investment, kemudian government spending, import sama ekspor, gitu kan? Yep. Nah, kalau kita bedah kemarin itu kan consumption-nya turun, kemudian importnya lebih tinggi dibandingin ekspor, ya. Kalau untuk GDP yang US kemarin ya. Artinya di pasar real konsumsinya berkurang, tapi import untuk penggunaan komoditasnya kayak minyak, batu bara, gas itu meningkat. Nah, ini kalau tidak diselesaikan dengan cepat, ya, ini impact-nya kemana-mana. Nah, tadi pagi saya baru baca satu artikel dari Bloomberg, menurut saya bagus banget. Jadi perang ini kan waktu itu US itu ngasih sanction and limitation ya sampai ke sekutu juga ke NATO gitu ya. Embargo Russian gas, embargo Russian oil, bla 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 bla. Nah, tapi US nggak mikir kalau di belakangnya Rusia, ya itu kan mereka lumayan dekat tuh sama China. India juga ngedukung Rusia, ya. India tuh juga salah satu pendukung Rusia. Even Arab juga ngedukung Rusia, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi energy consumption atau commodity consumption yang paling gede itu China salah satunya sama India. Yep. Jadi Rusia
mau di ban sama negara Eropa, mereka masih bisa masih bisa ekspor ke China sama ke India. Ya. Ujung-ujungnya harganya kan udah naik sekarang, ya kan? In the market harganya naik. Rusia nggak mungkin dong jualan harga oil, oke gue jual harganya 50, nggak mungkin dong, ya kan? Ya. Rusia pasti jualnya harganya sesuai dengan kontrak, gitu kan? Nah, Rusia pasti jualnya sesuai kontrak. Jadi ya sekitar 80 sampai 90 lah Rusia jualannya, ya kan? Nah, Rusia dapat duit dari situ, mereka masih punya fuel, punya uang buat lanjut perang. Nah, kalau perang ini terus terjadi, mereka punya fuel, ya itu tadi dapat duit dari Cina, dapat duit dari India, terus embargo terus-terusan dilakukan, gak ada keringanan, ya kan? Kan dunia ini supply shock. Yang kaget terakhir, India itu adalah top 3 penghasil coal di dunia. Ya. Tapi mereka masih kekurangan coal. Nah, itu udah bahaya tuh sebenarnya tuh. Kalau nggak salah mulai impor kan? Korea. Ya, Dia kan mulai India mulai impor. Dan Sorry, ini satu hal putus-putus nggak? nggak aman Vin. Oke. Nah, satu hal yang gue perhatiin itu tadi yang gue nyambung yang lu paparin tadi, satu sisi tuh yang gue lihat adalah ini Eropa kalau misalnya ikutan ngeban Rusia itu mereka pertama akan susah dapat energi dan bentar lagi kan mereka bakal kekurangan ini daya pembangkit listrik lah ya karena nggak terus oil juga nanti kan pasokan ya seperti yang lu bilang pasokan juga akan mulai terbatas mulai shock gitu lah gitu. Gue ngerti apa yang terjadi di kondisi saat ini itu sebenarnya itu membahayakan Eropa sendiri gitu. Yes, benar sekali. Dan yang lu awal-awal bilang ya benar karena kenapa market di saat itu ngerespon ketika ternyata GDP Amerika itu minus tapi mereka respon dengan cukup baik ya karena mungkin satu sisi market melihat supaya the Fed ini nggak terlalu hawkish soal kenaikan kuantitatif easing-nya sama kenaikan suku bunganya gitu itu yang menurut gue lihat market kemarin kenapa naik gitu mungkin kalau kita benar kata lu ketika GDP melemah terus inflasinya masih tinggi ya itu bakal jatuh ke resesi dan itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena kan inflasi yang naik kan bukan karena permintaan consumption atau permintaan permintaan kebutuhan masyarakat lah gitu. Ya. Tapi kan lebih ke cost push and inflation ya kalau nggak salah ya. Yes, benar cost push inflation. Inflation kan. Jadi itu yang bikin sebenarnya untuk real ekonomi itu emang nggak sehat gitu. Cuman gue lihat mungkin market meresponnya seperti itu dan tapi ya efeknya jelek sih. Mungkin untuk efek panjangnya jelek ya Vin ya. Mungkin untuk sementara ya kita dapat market naik kita dapat duit gitu. Tapi aja baru berasa gitu. Ya benar sekali. Enggak. Kalau misalkan nanti ternyata the Fed-nya udah nggak hawkish terus ternyata jelek-jeleknya kuartal selanjutnya mereka GDP-nya masih minus dan itu masuk ke resesi apakah ada kemungkinan the Fed itu bakal kembali untuk istilahnya meringankan atau bahkan akan kembali mencetak uang menurut lu bisa sampai ke lagi nggak? Oke, gini, kuantitatif easing kan sekarang yang dilakukan ada dua ya. Yang pertama cetak uang atau biasa beli bonds juga. Kemudian yang kedua mereka menurunkan suku bunga. Ya, kalau saya nggak akan melihat the Fed akan cetak uang lagi, which is itu bisa gila-gilaan lagi. Itu nggak bakal. Ya, tapi this just my opinion. Aku bukan orang yang bukan ekonom terkenal gitu ya. But my opinion is kayaknya nggak memungkinkan ya karena cetak uang itu nanti efeknya ke inflasi lagi jadi itu udah kayak ayam sama telur aja nggak beres-beres gitu kan. Nah yang paling memungkinkan adalah kuantitatif
eh, tightening-nya diperlemah, which is hanya menaikkan suku bunga, ya kan? Nah, eh, cuma suku bunga ini kita nggak bisa, istilahnya kita belum ngelihat hasilnya nih, gitu ya. Kemarin udah naik sampai 75 basis poin, tapi Yap. eh, inflasinya baru turun 0,3%, ya, which is nggak imbang. Idealnya kan kalau 75 basis poin kurang lebih turunnya tuh sekitar 0,75 sampai 1%, tapi ini 0,4%. Ya, harga minyak malah kemarin tuh sempat sampai tadi malam kalau nggak salah 116 sampai 117 US dollar WTI per barel, gitu kan? Which is itu juga ya sempat nyentuh tertingginya juga, gitu kan? Nah, yang paling memungkinkan adalah Hawkins tidak menaikkan lagi suku bunga. Tetapi saya nggak melihat itu dalam waktu dekat. Karena tetap inflasi harus dikendalikan dulu nih. Nah, apakah The Fed nanti bakal melakukan kesalahan seperti tahun lalu? Kan tahun lalu Yellen sama Powell kan statement, inflasi itu istilahnya nggak jadi masalah lah, ini inflasi umum gitu, inflasi biasa gitu. Nggak taunya keseret-seret karena Rusia and Ukraine war, gitu kan? Nah, kalau buat saya, The Fed harus melakukan kenaikan suku bunga mungkin sekitar 100 basis point atau 150 basis point dulu, ya. Which is bisa jadi di Juni sampai Juli ini 50-50, saya nggak tahu Agustus dia bisa lakukan itu lagi atau enggak. Tapi isunya kan Juni-Juli udah pasti 50-50. Dan mereka harus melihat dulu hasil dari kuantitatif tightening-nya itu seperti apa. Apakah memang benar-benar berhasil mengontrol inflasi atau enggak. Gitu. Jadi makanya kenapa kayaknya 2 bulan ini market nggak bakal kemana-mana gitu menurut saya, malah cenderung turun ke bawah lah kalau memang efek dari hawkish-nya The Fed itu semakin kuat gitu misalnya. Oke, nah ini sebelum kita lanjut teman-teman, ini tadi ada yang nanya ada yang nanya, mungkin mau nanya saham pas segala macam, silakan ya, nanyanya nanti silakan di Q&A ya, nanti tinggal ketik pertanyaan kalian mau nanya apa, nanya aja, mau nanya saham juga boleh, nanti akan kita jawab ya. Nah sebelum itu kita lanjut dulu. Oke, jadi itu tadi juga dijawab sama Kevin, jadi mungkin 2-3 bulan ke depan, 4 bulan mungkin kita bakal menikmati market yang sideways lagi, dimana ya sebenarnya harusnya kita udah mulai terlatih dengan kondisi market sideways, karena itu kan sideways kita juga panjang gitu loh. Nah itu mungkin itu bakal terlatih ya sama kita, atau mungkin yang udah biasa gitu. Nah kalau kita lihat dari strateginya bagusnya kayak gimana, Fit? Kalau menurut lo mungkin atau punya rekomend sektor yang kayaknya oke nih buat kondisi market atau kondisi makro ya seperti ini. Balik lagi kalau kita di market itu kan sebenarnya ada 2 metode analisa ya, top down sama bottom up. Kalau kita bicara makro, artinya kita bicara top down. Kita lihat makronya lagi kenapa-napa, terus kemudian baru kita bedah lagi ke bawah sehingga let's say sekarang bilang ada komoditas gitu ya, komoditas. Nah, kalau secara makro, secara pribadi saya cukup suka sebenarnya sama sektor-sektor migas. Karena buat saya sektor migas ini masih agak ketekan. Ya, bukan ketekan sih, sorry, masih lagging, ya, masih lagging. Jadi harga migasnya udah kemana-mana, kita punya emiten masih belum kemana-mana, gitu, masih diam di tempat aja. Nah, tapi kalau teman-teman coba cek di lapangan, sebenarnya permintaan untuk services, untuk ngebuka oil rig lagi, itu masih belum meningkat secara signifikan. Jadi kalau saya lihat emang sebenarnya masih lagging nih. Karena memang kita di Indonesia sebenarnya belum menjadi produser minyak yang besar yang bisa memberikan kontribusi ke negara-negara lain. Ya, tapi kalau gas kayaknya udah mulai jalan ya, karena pegas itu kan sekarang harga gas itu kan sekitar $9 per MBTU kan. Nah, pegas itu dia di cap sama pemerintah jualnya $6 MBTU ke ya DMO lah, ya kan? Nah, cuma harganya udah mulai jalan nih karena gas ini lebih nggak bisa di storage dibandingkan minyak.
Kalau minyak itu, ingat nggak waktu minyak harganya jatuhnya minta ampun sampai minus 30, ya kan? Ya. Nah, itu yang ngebor minyak istilahnya ngebor, itu mereka masih bisa storage dan mereka masih bisa tunggu minyaknya. Tapi kalau gas itu nggak bisa, gitu. Nah, jadi buat saya sektor migas masih cukup menarik karena kita lihat sentimen secara makronya, kebutuhan migas itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin sedikit dibedah impact-nya tadi balik lagi ke GDP nih. Nah kalau ngomongin GDP itu kan tadi balik lagi ke GDP, kita dari tadi ngomongin GDP US, kita nggak ngeliat GDP di Indonesia. Ya, GDP di Indonesia itu kan kalau ekonomi mau tumbuh, otomatis ada apa? Government spending. Ya, kita dapat windfall kemarin. Ya, kita dapat istilahnya rezeki nomplok lah dari kita punya apa neraca keuangan, gitu kan, neraca keuangan negara, gitu ya. Dari apa ekspor komoditas, pajaknya, ya kan, pajak, royalti dan yang lain-lain. Kita kemarin dapat, kalau saya nggak salah ingat berapa triliun gitu, saya lupa angka pastinya. Tapi itu digunakan sama Ibu Sri Mulyani untuk menambal APBN yang dikhususkan untuk subsidi.